Ya, selamat datang untuk teman-teman semua dan para subscriber. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman yang saya sudah berikan materinya, yaitu bagaimana cara memahami zaman akhir. Dan hari ini adalah pengajaran Sabat Desember 17 tahun 2022. Itu adalah kalender Gregoriannya, dan kemudian kalender Ibrani adalah 23 bulan Kislew 5783 ya. Kita akan melihat pengajaran ini ya, buka hati saudara, buka um, um, pikiran saudara yang dipenuhi oleh Ruah Yahweh Elohim supaya dapat memahami ya mengenai zaman akhir ya, bagaimana cara memahami zaman akhir ya, karena saya melihat banyak feedback yang saya lihat di channel, di sosial media, banyak sekali dari teman-teman yang sulit untuk memahami ya. Nah, kita akan minta pimpinan Ruach HaKodes supaya kita bisa memahami zaman akhir ini dengan benar ya. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa sulit memahami zaman akhir? Sulit memahami zaman akhir itu ada beberapa hal, dan saya awali dengan ini, yaitu seringkali orang menolak. Ya, seringkali banyak orang yang saya perhatikan di sosial media, di channel-channel yang posting, belum mengerti, sudah menolak dulu. Jadi belum ada pengertian, udah nolak. Ya, akhirnya secara alam roh dan secara alam nyata, orang itu tidak akan dapat memahami pengajaran daripada zaman akhir yang benar. Belum apa-apa sudah mau menerapkan apa yang menjadi polanya sendiri, apa yang menjadi pengertiannya sendiri, dan kemudian pengajaran ini ditolak, ya akhirnya nggak akan bisa masuk, saudara, ya akhirnya akan sia-sia. Dan yang lebih parah, bukan cuma menolak, tetapi mereka juga memberikan kalimat-kalimat yang sangat negatif, mengata-ngatai. Ya, bahasa Jermannya itu nyinyir begitu ya. Jadi bagaimana mungkin orang-orang seperti ini um, bisa mengerti lebih dalam ya. Nah, kalau dikasih pengertian aja nolak, ya susah, saudara ya, apalagi sudah nolak mengata-ngatai lagi. Nah, kita harus menghindarkan semua dari unsur-unsur negatif ini. Ya, jangan ditolak, coba diperhatikan dulu, didengarkan, minta pimpinan Ruach Yahweh Elohim, ya, berdoa, dan Ruach Yahweh Elohim saya yakin, karena polanya sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh, maka kita bisa melihat kebenaran yang benar. Ya, jadi jangan ditolak dan jangan nyinyir, ya. Itu sangat berbahaya di dalam pertumbuhan rohani kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memahami topik zaman akhir ini seperti permainan puzzle. Kita tahu permainan puzzle itu adalah permainan yang seperti dipotong-potong, kemudian gambarnya itu akan digabungkan, dan kalau penggabungannya benar, maka kita akan melihat gambar yang sempurna. Akan tetapi kalau tidak benar, maka gambarnya akan cacat, ya, dalam arti keliru penempatan. Nah, di dalam zaman akhir kita ini ada banyak sekali pengajaran-pengajaran, ya, ada banyak sekali pengajaran-pengajaran, dan ada yang berkata kerajaan 1000 tahun itu di sorga, ada yang mengatakan Israel masa kini itu tidak sama dengan Israel zaman Moshe, ada yang berkata bahwa tidak ada rapture, tidak ada 66, kerajaan 1000 tahun itu hanya bayangan saja, ya, tidak ada kerajaan 1000 tahun, ya. Terus ada yang berkata, oh tidak tahu waktunya karena Yeshua berkata, hanya Bapa yang tahu, tidak ada yang tahu akan kedatangannya. Nah, mereka punya banyak pengajaran, ada pengajaran A, pengajaran B. Itu fondasinya karena apa?
karena ayat-ayat tentang zaman akhir ini tersebar, ya. Ayat-ayat zaman terakhir ini tersebar seperti puzzle. Kemudian mereka mengambil satu ayat dan mendirikan atau membuat pola tersendiri atau membuat tema tersendiri dan memaksakan ayat-ayat yang lain untuk mengikutin ya idenya dia gitu. Jadi ayat itu dipotong-potong, kemudian ayat yang lain dipaksakan. Nah, itu nggak boleh terjadi. Inilah yang membuat terjadinya banyak pengajaran-pengajaran yang di luar sana ya, sehingga membuat bingung ya kalau tidak mengerti pola yang benar ya. Jadi banyak yang kebingungan yang di sana. Akhirnya begitu bingung ya akhirnya mereka jadi tidak percaya dan mereka menjadi malas untuk mau belajar kebenaran yang benar. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Karena apa? Karena ini adalah salah satu cara setan supaya orang-orang di dunia ini tidak memahami akan pengangkatan, tidak memahami akan kedatangan Yeshua yang kedua, tidak memahami tentang kerajaan 1000 tahun, dan mereka dengan mudah akhirnya mereka dibuat tidak percaya kepada firman Bapa Yahweh. Ya, itu tujuan daripada setan untuk mengacak-acak ini semua. Ya, jadi mereka potong ayat dan kemudian mendirikan pengajaran seenaknya sendiri. Itu tidak boleh terjadi. Nah, kalau begitu, bagaimana untuk bisa mengetahui ya pola yang benar? Pola yang benar yang pertama adalah kita harus kembali ke akar Ibrani yang benar. Ini penting sekali. Ada akar Ibrani yang salah, yaitu Talmud. Kita tidak mengikuti di sana. Tetapi akar ya Ibrani yang benar itu adalah Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ya, dan kemudian ditambah Brit Gadasa, perjanjian baru. Nah, di sini kita harus betul-betul paham akar Ibrani yang benar ini yang akan bisa menuntun kita untuk memberikan pengertian yang lengkap mengenai zaman akhir. Kalau ada orang yang tidak mau kembali ke akar Ibrani yang benar, sampai matanya copot, ya tidak akan mendapat apa-apa, ya. Dan ini adalah salah satu kunci yang betul-betul harus dipegang. Kita akan lihat ayatnya terlebih dahulu, ya. Kita akan lihat ayatnya terlebih dahulu, yaitu di dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang kedua ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Yesaya 2 ayat ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Elohim Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Ayat ini dikatakan bahwa dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Ayat ini menyatakan betul-betul dengan kuat bahwa kita harus kembali ke pola yang benar, yaitu pola Ibrani yang benar. Saya akan berikan sedikit gambaran setelah ini. Ya, jadi pahamin dulu, dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Jadi jangan ambil pengajaran-pengajaran yang tidak mempunyai fondasi Ibrani yang benar. Apalagi fondasinya Yunani, fondasinya Arab, ya, dan sebagainya. Itu pasti banyak salahnya, pasti. Ya. Nah, kalau mau yang benar, ya kita kembali yang sesuai dengan apa yang menjadi perkataan daripada Bapak Yahweh itu sendiri. Karena Bapak Yahweh yang create atau membuat firman itu, ya. Jadi kita percaya kepada polanya Bapak Yahweh, yaitu kembali ke Sion, kembali ke Yerusalem, yaitu akar Ibrani yang benar. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa pola Ibrani itu kaya, ya,
Oh, pola Ibrani itu kaya. Saya bilang sangat kaya. Nah, sedangkan pola yang di luar Ibrani itu miskin, saya bilang. Ya, bukannya nggak punya apa-apa, punya cuma sedikit, bahkan miskin. Nah, sekarang tinggal pilih yang mana. Mau kembali ke pola Ibrani yang mendapat banyak kekayaan rohani, atau ya kembali atau tetap memegang pola Ibrani, ya, tetap memegang pola Ibrani, dan yaitu dia kondisinya, nggak tahu apa-apa, ya, sedikit sekali pengertiannya, miskin akan pengertian. Mau pilih yang mana? Seringkali orang-orang di luar sana banyak yang kepingin menjadi kaya, tidak mau jadi miskin. Tetapi anehnya, begitu mereka masuk di dalam daerah pengertian firman, mereka lebih condong mempertahankan yang miskin daripada memilih pola Ibrani yang kaya. Ini adalah salah satu trik setan untuk membuat miskin rohani buat orang-orang yang tidak mau kembali ke pola Ibrani yang benar. Ya, jadi pilihan ada di tangan saudara. Saya hanya menyampaikan kebenaran Ibrani yang kaya ini. Nah, kalau saudara mau tetap pilih yang tidak kaya, ya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi saya kasih tahu, untuk tetap mempertahankan kemiskinan rohani itu rugi besar. Ya, rugi besar. Sedangkan Bapak Yahweh itu sudah memberikan pola yang begitu kaya, yang sangat luar biasa. Mengapa kita tidak memilikinya? Rugi sendiri. Ya, jadi saran saya, pilihlah kekayaan pola Ibrani yang sangat luar biasa. Dan ini akan memberkati kita semua. Ya, nah sekarang selanjutnya, yaitu untuk mengerti daripada zaman akhir, ya, selain daripada jangan menolak kebenaran dan kemudian kembali ke pola Ibrani yang benar, yang selanjutnya adalah kita harus tahu bahwa kitab suci 30%, 33% itu isinya adalah nubuat. Dan hampir dari 33% itu atau 30% itu 85% sudah tergenapi. Ya, hampir sebagian besar. Tinggal sisanya saja. Nah, kita harus paham, nubuat yang di dalam kitab suci itu ada polanya, ada patternnya. Karena itu, nubuat adalah pattern. Nubuat, ya, prophecy is a pattern. Nubuat adalah pola. Jadi ada polanya. Nah, pertanyaannya adalah, pola apa yang dimaksudkan di sini? Ya, pola apa kira-kira? Nah, kita akan melihat, yaitu pola bahasa. Mungkin saudara berpikir, mengapa pola bahasa? Dan bahasa apa? Ya, bahasa apa? Nah, kita tahu bahwa di seluruh dunia ini ada banyak bahasa. Ya, ratusan mungkin bahkan ribuan bahasa, belum lagi dialek, belum lagi bahasa-bahasa daerah. Dan itu karena disebabkan pertama kali oleh sebuah peristiwa, yaitu peristiwa Menara Babel, di mana manusia ingin untuk tidak berpencar dan ingin melawan Yahweh di bawah kepemimpinan Nimrod saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Bapak Yahweh turun ke bumi dan mengacaukan bahasa itu. Tetapi ada satu bahasa yang tidak dikacaukan. Ya, ada satu bahasa yang tidak dikacaukan oleh Bapak Yahweh Elohim. Walaupun pelafalannya tiap-tiap bangsa itu berbeda. Kira-kira dari teman-teman di sini ada yang mau menebak nggak bahasa apa itu? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Nggak tepat. Karena kita pun di Indonesia masih terus harus belajar tentang bahasa Ibrani. Ada satu bahasa, yaitu thank you.
Ya, sudah disebut oleh Ripka Rika, yaitu bahasa matematika. Matematika atau angka ini adalah bahasa, saudara. Nggak percaya? Ya, buktinya adalah ini salah satu yang bagian kecil saja. Saudara lihat di situ ada huruf atau angka, maksud saya, angka 7. Ya, di seluruh dunia saat melihat bentuk ini, ada yang ngomong itu pitu, pito, peto, siete, ya, seven, sieben, septem, sete, itu mengarah ke satu, yaitu angka, matematika. Ya, ini mungkin ada beberapa yang bertanda tanya. Kenapa sep itu kok 7? Septem itu kan seharusnya September, benar nggak? September itu bulan apa? 9 kan? Tapi sebetulnya akarnya adalah angka 7, saudara. Ya, itu ada sejarahnya sendiri. Ya, next time lah kita akan lihat. Tapi sep atau septem itu adalah 7 ternyata. Itu bahasa kalau nggak salah Itali kalau nggak salah. Ya, coba Itali atau iya mungkin Itali. Ya, coba saudara selidikin lah. Tapi yang pasti, itu sudah pasti, sep itu adalah 7. Walaupun September itu adalah bulan yang ke-9. Nah, kita kembali. Jadi inilah satu bahasa dunia yang tidak dipecah atau yang tidak dikacaukan oleh Bapak Yahweh. Yang dikacaukan hanya pelafalannya saja, tetapi ya intinya tidak dikacaukan. Karena dari seluruh dunia, kalau lihat angka ini, dan mereka tahu, ini adalah 7. Ya, kemudian 1 ditambah 1, itu 2. Di seluruh dunia dikasih kode 1 ditambah 1, mereka akan jawab hasilnya yang sama. 2, dos, tu, ya, loro, dan sebagainya. Ya, jadi matematika adalah satu-satunya bahasa. Jadi matematika itu bahasa, saudara. Seluruh dunia sama belajarnya. Kalkulus atau apapun yang berhubungan dengan perhitungan matematika, itu sama hasilnya. Walaupun di dalam bahasa dialek masing-masing. Jadi matematika adalah bahasa. Ya, bukan ilmu pengetahuan, bukan. Matematika adalah bahasa. Nah, kalau kita ingin kembali ke melihat zaman akhir, maka kita harus, tadi saya sudah sampaikan, kita harus kembali ke pola Ibrani. Kalau kita kembali ke pola Ibrani, maka harus kita melihat huruf-huruf Ibrani. Baru kita bisa mendapatkan rahasia-rahasianya. Ya. Huruf Ibrani itu ada 22. Ini yang saya berikan di depan, bisa lihat alef, bet, gimel, dan setiap huruf itu mempunyai angka, yaitu angka gematria. Beda dengan seperti contohnya bahasa Indonesia ya. Misalnya begini, 1 ya. Kalau 1 SATU atau angka 1 ya. Kalau Ibrani tidak demikian. Alef sebagai contoh itu sudah mewakili angka 1 ya. Jadi Beth, huruf Beth itu angka 2, huruf Gimel itu angka 3 dan seterusnya. Ya. Dan uniknya huruf alfabet Ibrani ini setelah 10 bukan 11, tetapi 20, 30, 40, 50 sampai 100 dan kemudian setelah 100, 200, 300 dan yang terakhir 400. Untuk angka berikutnya ada penggabungan antara huruf ini. Nah, hari ini untuk bisa mengetahui pola zaman akhir, maka kita akan melihat satu huruf, yaitu huruf Zayin. Ya, huruf Zayin. Dan angka gematrianya adalah 7. Jadi Zayin, huruf Zayin itu sama dengan 7. Ya, jadi paham di sini ya. Jadi mudah sekali. Saudara lihat yang saya lingkari di screen ya, itulah Zayin ya hurufnya dan cara pengucapannya adalah Zayin dan kemudian
angka gematrianya adalah 7. Di dunia ini, ya, di dunia ini ada pola angka 7, saudara. Ya, ya. Di dalam dunia ini ada angka 7, yaitu pola angka 7. Kalau saudara melihat yang sering ada di tengah-tengah kita, itu adalah 1 minggu ada 7 hari. 1 minggu, yaitu dimulai dari hari Minggu, Sunday, Minggu, sampai hari yang ke-7, yaitu Sabtu atau Sabat. Ya, Saturday, Sabat. Jadi hari pertama itu adalah Minggu, dan hari yang ke-7 adalah Sabtu. Begitu juga pola angka 7 ini kita bisa temui di dalam tangga nada, mulai dari Do sampai Si, ya, do re mi fa sol la si, dan kemudian kembali lagi ke Do. Nah, kalau di dunia angka 7 ini ya cuman polanya ya begitu-begitu saja. Tetapi di dalam penyelidikan firman tentang zaman akhir, pola angka 7 ini luar biasa. Sangat luar biasa. Saya ingin berikan sedikit bahwa angka 7 ini, Zayin ini, itu adalah angka 6 yang dikasih mahkota. Ya. Jadi Zayin ini, kalau sudah lihat leg-nya yang bagian bawah, itu adalah sebetulnya angka Waf. Angka 6 yang dikasih mahkota. Dan angka 7 ini atau pola Zayin ini mempunyai banyak makna. Yang pertama, huruf ke-7 dari Ibrani, ya. Yang kedua, angka gematria. Yang ketiga, mempunyai piktograf atau gambar, ya, yaitu senjata. Dan kemudian makna yang lainnya adalah seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, ya, bahwa huruf Waf, ya, huruf Waf yang dimahkotai, ya. Jadi siapakah yang dimahkotai? Manusia yang dimahkotai ini adalah gambaran daripada Yeshua HaMashiach, ya, Yeshua HaMashiach. Jadi kita bisa memahami di sini pola angka 7 yaitu Zayin, ya, pola angka 7 yaitu Zayin. Camkan baik-baik, kalau tidak bisa paham ini sulit akan bisa memahami langkah selanjutnya. Karena itu karena ini di-record, jadi saudara bisa mengulangi beberapa kali untuk bisa memahaminya, ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang lebih dalam. Bapak Yahweh itu konsisten sekali dengan pola Zayin ini, pola angka 7. Konsisten. Dan sebetulnya dengan konsisten daripada Bapak Yahweh, ini merupakan sebuah kunci pembuka rahasia zaman akhir. Ya. Inilah konsistensinya ini yang merupakan kunci di mana kita bisa paham mengenai pola zaman akhir. Banyak orang tidak memahami karena tidak punya pengertian yang seperti ini. Kalau kita bisa melihat pengertian seperti ini, maka kita akan bisa melihat rahasia-rahasia zaman akhir dengan mudah, ya, dengan mudah. Ya, kita akan melihat ada 7 pola Zayin yang saya berikan hari ini. Ada 7 pola, ya. Sehingga dengan pola itu kita dapat memahami tentang zaman akhir, ya, tentang eskatologi, tentang apa yang kita bahas mengenai pengangkatan kerajaan 1000 tahun, ya, kedatangan Yeshua HaMashiach, Shemitah 66, itu kuncinya ada di dalam pola Zayin, pola angka 7. Nah, kita akan lanjutkan. Yang pertama, ya, pola Zayin. Ya, apa saja? Yang pertama adalah pola hari penciptaan dan 1 hari Bapak Yahweh istirahat. Ini ada di dalam Kejadian 1, ya, dan Kejadian Fatsal yang kedua. Kejadian, Bereshit, Fatsal yang pertama dan yang kedua, ya. Nah, penciptaan, kita tahu bahwa hari pertama, Day 1, Bapak Yahweh memisahkan antara terang dan gelap.
diciptakan terang dan kemudian dipisahkan. Hari kedua ya dipisahkan antara air yang ada di atas atmosfer dan air yang ada di bawah atmosfer. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita lihat pola ini hanya 7 hari, saudara. Ya, 6 hari penciptaan dan 1 hari Bapak Yahweh beristirahat dan memberkati, yaitu pada hari yang ke-7. Dan inilah yang merupakan pola daripada 1 minggu. Sabat, juga disebut sabat. Jadi sabat itu bukan dimulai sejak Bapak Yahweh memberikan perintah kepada Moshe untuk orang Israel. Tidak. Sabat ini sudah dimulai oleh Bapak Yahweh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Saat masa penciptaan. Ya, jadi sabat ini sudah ada. Konsep sabat ini sudah ada. Kalau saudara perhatikan, hari yang ke-7 saja, saudara akan perhatikan di situ Bapak Yahweh beristirahat. Dan disinilah yang dimaksudkan, yaitu pengertian yang identik dengan kerajaan 1000 tahun. Ya, karena Yeshua HaMashiach akan memerintah sebagai raja di sana. Dan hari yang ke-7 inilah, kalau kita lihat 1 hari di hadapan Yahweh sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Dan hari yang ke-7 adalah hari yang ke-7000. Di sanalah Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh sendiri di dalam rupa manusia yang akan memerintah sebagai raja, memberkati bumi ini. Ya, jadi ini ada polanya. Ini pola yang pertama, yaitu pola 6 hari penciptaan dan 1 hari sabat. Jadi saudara bisa pahami. Yang kedua, pola apa saja? Yaitu pola 7 hari dalam 1 minggu. Kita tahu bahwa hari pertama adalah Sunday atau minggu, ya. Kemudian Senin hari kedua, Selasa hari ketiga, Rabu hari keempat, Kamis hari kelima, Jumat hari keenam, dan Sabtu atau Sabat hari yang ke-7. Nah, ini merupakan pola yang sama yang Bapak Yahweh tetapkan di dalam pada saat penciptaan yang telah saya jelaskan tadi. Ya, dan Sabat, kenapa kita Bapak Yahweh mengatakan Sabat itu supaya kita ingat bahwa kita ini diciptakan oleh Bapak Yahweh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Yahweh juga mau mengatakan bahwa Sabat ini juga berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, ini adalah pola Sabat. Jadi Bapak Yahweh mau berkata pada saat kita hari ini hari Sabat, ya, itu supaya kita mengerti bahwa kita diciptakan oleh Bapak Yahweh, dan juga yang kedua adalah 1 kali nanti akan ada kerajaan Yahweh di muka bumi ini. Kita kan setiap hari sama-sama berdoa kan, ya, sendiri-sendiri atau saat berkumpul bersama-sama doa, Bapa kami Yahweh yang di Syamayim. Ya kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudara paham nggak? Kata datanglah kerajaanmu itu merefer kepada kerajaan Yeshua HaMashiach di dalam masa 1000 tahun. Jadi saat saudara mengucapkan doa Bapa kami, saudara itu berdoa supaya Yeshua betul-betul memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Doa Bapa kami itu mengandung harapan, mengandung doa, mengandung jeritan, mengandung permohonan, permintaan bahwa Bapa Yahweh 1 kali nanti akan memerintah di muka bumi ini, yaitu tepatnya pada saat kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi hari ini saudara bisa paham, pada saat saudara mengucapkan doa Bapa kami, itu sudah mengandung doa untuk masa kerajaan 1000 tahun. Jadi Sabat, seperti hari ini kita Sabat, kita bisa selalu berpikir bahwa nanti 1 kali nanti Yeshua akan datang. Pasti akan datang. Nah, setan tidak mau terima dalam hal ini. Karena itu Sabat digeser menjadi hari Minggu.
yang bahasa Inggrisnya adalah Sunday. Kenapa? Supaya untuk mengingat penyembahan kepada dewa matahari. Sunday. Ya. Jadi supaya tidak ingat kepada Yeshua HaMasyiah dalam kerajaan 1000 tahun, maka setan menggeser pola ini menjadi hari Minggu, ya. Hari Minggu, hari pertama, hari Sunday. Nah, ini kelicikannya setan. Dan ini berbicara di dalam alam bawah sadar seluruh manusia. Ya, karena itu mereka sangat memuliakan bulan Desember. Natal 25 Desember karena itu adalah merupakan satu bulan pemujaan terhadap Dewa Tamus, Dewa Matahari, Saturnalia, 25 Desember, Christmas, ya. Dan itulah yang disebut sebagai tipu daya Satan untuk umat manusia. Saudara dan saya sebagai mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah, kita tidak mau menyakiti hati Bapa Yahweh. Kita mau tetap memegang kebenaran firman Yahweh. Kita tidak merayakan Christmas. Kita tidak merayakan Natal. Ya, karena di balik perayaan Natal itu satanik sekali. Ya, kita harus paham dalam hal itu. Nah, pengertian ini sebetulnya udah dipahamin oleh saudara-saudara kita yang memeluk agama Islam. Mereka ngerti sekali ya tentang hal ini, tapi sayangnya banyak sekali orang-orang yang Kristen dan Katolik ya, mereka tertipu di dalam hal ini. Ya, dan bahkan kalau kita kembali ke firman tidak pernah disebutkan 25 Desember, juga tidak ada yang namanya Santa Claus. Itu bukan Santa Claus, tetapi Satan itu, ya Satan Claus. Jadi kita harus hati-hati di dalam hal ini untuk tidak masuk terjerumus di dalam pola yang telah ditetapkan oleh setan. Ya, Sabat itu merupakan hari di mana Bapak Yesus berkata, kuduskanlah hari Sabat. Mengapa? Yaitu reasonnya karena Yeshua HaMasyiah akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Yang ketiga, pola putaran Shemitah. Saya pernah ajarkan ini di channel ya yang channel JNAS ya, dan juga pengajaran ini saya sudah bagikan buat teman-teman, yaitu pola Shemitah. Ya, di dalam pola Shemitah ya ada 7 tahun yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Dan tahun yang ke-7 itulah yang disebut tahun Shemitah. Dan di dalam tahun Shemitah ini tanah harus istirahat. Tidak boleh diusahakan, tidak boleh ditanami, tidak boleh ditaburi, tidak boleh dilakukan apapun. Harus betul-betul diistirahatkan. Ingat, istirahat itu adalah Sabat, yaitu tidak lain lagi adalah pola yang telah Bapak Yesus tetapkan, pola kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun itu Sabat, kerajaan 1000 tahun itu istirahat. Mengapa? Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai detik hari ini sudah 6000 tahun. Dan bumi ini, tanah ini tidak pernah istirahat, saudara. Nggak pernah istirahat. Ya, kerja terus, berpeluh terus. Tetapi di dalam zaman kerajaan 1000 tahun, ya, tanah ini akan beristirahat total selama 1000 tahun. Dan Bapak Yahweh dengan mujizatnya akan memberkati setiap manusia yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun dengan pola yang berbeda, ya, yang telah dilakukan manusia selama 6000 tahun. Karena itu kerajaan 1000 tahun yang adalah tahun ke-7 Shemitah, ya, ini adalah tahun Sabat, milenial Sabat, ya, istirahat. Ya. Saudara kalau kepingin lebih dalam lagi bisa lihat di channel yang berjudul Shemitah dan Rapture. Nah, yang keempat, apalagi yang kita bisa pelajari dengan pola Zayin, yaitu pola kematian dan kebangkitan daripada Yeshua HaMasyiah. Saya akan lihatkan di sini ada satu ayat, yaitu di dalam Matius
12 ayat yang ke-40. Ya, Matius 12 ayat 40. Coba saya akan bacakan ya. Yang berbunyi demikian. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini ada polanya, saudara, yaitu pola 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu adalah 72 jam. Dan kalau kita perhatikan, Yeshua HaMashiach mati pada hari Rabu, hari keempat, ya, sebelum jam 6 sore, di antara jam 3, sekitar jam 3. Ya. Karena itu kalau dihitung 72 jam, maka Yeshua HaMashiach bangkit pada hari yang ke-7. Bukan hari Minggu, bukan. Yeshua HaMashiach bangkit pada hari yang ke-7, yaitu pada hari Sabat. Ya, antara sekitar jam 3 sore sampai jam 6 sore. Ya, disitulah kebangkitan Yeshua HaMashiach. Masih pada hari yang ke-7. Nah, kalau kita lihat, perhatikan hari kebangkitan Yeshua itu identik dengan kedatangan Yeshua HaMashiach, yaitu hari yang ke-7, di mana Yeshua HaMashiach memerintah sebagai raja selama 1000 tahun. Ya, ini adalah pola, saudara. Ya, kalau pola Yunani tidak ketemu, kenapa? Karena bangkitnya Yeshua, ya, yang mereka sebut Yesus itu hari Minggu, ya, hari pertama, hari Minggu. Karena itu setan pakai cara dialihkan dari Sabat ke Minggu. Itu satu pola yang salah. Sebenarnya yang benar adalah Yeshua HaMashiach bangkit pada hari yang ke-7, pada hari Sabat. Karena ini akan menggenapkan pola di mana Yeshua HaMashiach akan datang memerintah pada tahun yang ke-7000, yaitu kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi ini baru 4 pola. Saya harapkan saudara bisa sudah terbuka mata rohnya. Ingat, ya, ini adalah pola, bukan cocokmologi. Saya tidak mencocokkan karena ini firman yang sudah memberikan pola di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengerti. Yang selanjutnya adalah pola 7 hari raya. Ya, pola 7 hari raya. Nah, di dalam firman Yahweh ada 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Ya, itu seperti bisa dilambangkan sebagai kaki dian atau menorah. Ya, karena itu di belakang saya ada menorah. Ya, menorah ini adalah lambang Yeshua HaMashiach. Lambang pola angka 7 karena 7 kakinya. Lambang daripada 7 hari raya. Lambang juga daripada 7.000 tahun masa manusia dari kejatuhan sampai kiamat. Ya, kembali lagi semuanya angka 7. Ini bukan satu kebetulan. Ini sebuah pola yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Nah, kita perhatikan pola daripada 7 hari raya. Ya, saya sudah catat di atas. Hari raya yang pertama adalah Pesach, 14 Nisan. Hari raya yang kedua adalah roti tidak beragi, 15 Nisan. Kemudian tidak lama setelah itu tetap dalam bulan Nisan adalah buah sulung. Dan kemudian 1 bulan kemudian adalah Pentakosta atau Shavuot. Kemudian skip beberapa bulan, masuklah bulan yang ke-7, yaitu 1 Tisri, yaitu perayaan Nafiri atau trompet, Rosh Hashanah. Dan setelah itu tanggal 10 bulan Tisri, bulan yang ke-7, itu adalah hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Dan yang terakhir pada saat tanggal 15 Tisri, yaitu hari raya Sukot atau Pondok Daun atau Tabernakel. Nanti di lain waktu saya akan bawakan mengenai 7 hari raya ini karena penjelasannya cukup lebar. Saya akan bawakan 7 pola hari raya ini dengan hubungannya dengan
pengangkatan, ya, dengan rapture. Karena rapture ada di sini, saudara. Juga dengan kedatangan Yeshua HaMashiach. Dan juga dengan masalah kejatuhan manusia di dalam dosa. Ini ada di sini semua. Saya nggak bawakan hari ini karena cukup akan memakan waktu yang cukup panjang. Saya akan berikan dalam sesi yang lainnya saja. Saudara bisa mengikuti. Setiap pengajaran ini saya letakkan di channel yaitu Pelayanan Menorah Yosef Roy. Atau saudara bisa, kalau websitenya, saudara bisa kunjungi di pelayananmenorah.com. Saya postingkan ini masuk di sini semua sehingga saudara bisa belajar kapanpun, dimanapun saudara berada, saudara bisa mengambil atau mempelajari pengajaran-pengajaran firman Yahweh di dalam pola Ibrani yang benar. Ya, saya berikan informasinya di sana. Nah, kita kembali lagi. Kita lihat pola daripada 7 hari raya. Ya, perhatikan gambar yang berikut, yaitu perhatikan bulannya, saudara. Ya, perhatikan bulannya, yaitu bulan Tisri. Bulan Tisri itu adalah bulan yang ke-7. Ini sedikit unik ya. Bapak Yahweh mengatakan bahwa bulan yang pertama itu adalah Nisan. Ya, bulan Nisan itu adalah bulan pertama dalam perhitungan tahun Yahudi seharusnya. Tetapi anehnya hari ini yang dianggap sebagai tahun baru Yahudi itu adalah 1 Tisri. Sebetulnya 1 Tisri itu adalah bulan yang ke-7. Ya. Bingung kan? Ini yang benar yang mana? Nisan atau Tisri. Nah, next time saya akan jelaskan mengapa bulan yang ke-7 ini merupakan tahun baru daripada Israel. Ya. Tahun baru Israel bukan 14 Nisan, bukan, tapi 1 Tisri. Padahal 1 Tisri itu adalah bulan yang ke-7. Ya, nah rahasianya nanti saya akan berikan di dalam sesi yang lain. Nah, hari ini kita akan fokus kepada pola zaman akhir yang berhubungan dengan Yeshua HaMashiach. Ya, jadi perhatikan di dalam bulan yang ke-7, yaitu bulan Tisri. Nah, kalau saudara lihat di dalam bagian yang selanjutnya ini, bulan pertama adalah Nisan, yang paling atas ya. Bulan kedua adalah Iyar. Bulan yang ketiga adalah Sivan. Bulan keempat adalah Tamus. Bulan kelima adalah Alf. Bulan keenam adalah Elul. Bulan yang ketujuh adalah Tisri. Dan ini pola sama dengan pola penciptaan, yaitu 7 hari. 6 hari penciptaan dan 1 hari istirahat. Ini juga sama dengan pola 1 minggu kita. Mulai dari hari pertama yaitu Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya sampai hari yang ke-7 adalah Sabtu atau Sabat. Jadi ini sama polanya. Ya, pola 7 hari raya itu sama dengan pola daripada penciptaan, ya, dan 1 hari Bapak Yahweh istirahat, dan juga pola 7 hari dalam 1 minggu, ya. Dan ini bercerita yang sama. Perhatikan di dalam bulan yang ke-7, bulan Tisri, ada 1 hari raya yaitu tanggal 15, yaitu hari raya Sukkot, ya. Dan hari raya Sukkot ini dirayakan 7 hari. Hari raya Sukkot ini adalah gambaran di mana Yeshua HaMashiach memerintah sebagai raja di muka bumi, yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, di dalam kerajaan 1000 tahun. Inilah Sukkot. Inilah bulan Tisri, bulan ke-7. Inilah Sabat. Ya, jadi polanya itu sama. Ya, ini yang ke-5. Nah, kita akan coba lihat yang ke-6. Ya, jadi saudara paham ya mengenai hal ini. Kita lihat yang ke-6. Pola sayin, apalagi? Yaitu pola mimpi Nebukadnezar. Ya. Pola mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Kalau saudara perhatikan Nebukadnezar, dia bermimpi. Yaitu dia melihat patung yang besar dari kepala sampai kaki dengan
berbeda-beda logamnya, ya, dan yang kepala dari emas, yang lengan dari perak, ya, dan yang bagian perut dari tembaga, kemudian bagian kaki, kedua kaki dari besi dan seterusnya, ya. Ini adalah sebuah pola, saudara, ya, sebuah pola. Dulu saya nggak ngerti, sebelum kembali ke pola Ibrani, saya pikir hanya kisah begitu saja. Tetapi setelah saya perhatikan, Bapak Yawi berbicara, ini juga ada polanya. Saya juga sudah ajarkan ini di dalam duo hybrid, ya, saudara bisa lihat di channel. Apa polanya? Saudara perhatikan. Yang pertama adalah kepala dari emas itu adalah Babel. Yang kedua, bagian lengan adalah Medo Persia dari perak. Yang tiga, tembaga adalah Yunani. Yang keempat, saya sudah ajarkan adalah duo hybrid, lemah ikan, saudara ngerti lemah ikan ya, dan martabak. Ya, martabak ini berhubungan dengan terang bulan dan bir bintang. Saudara mengerti? Ya. Dan kemudian setelah itu kita sekarang ada di bagian kaki, yaitu P88, Perserikatan Badak dan Babi. Ya, nah, saya harus pakai kode di sini. Saudara ngerti ya, Perserikatan Badak dan Babi. Ya, ya. Jadi saya harus pakai kode supaya channel ini aman dan terus menjadi berkat yang luar biasa. Karena itu harus saya pakai kode. Ya, kita sekarang sudah ada di P88, saudara. Perserikatan Badak dan Babi ini. Ya, dan kemudian tidak lama lagi ya, kita akan masuk, kita tidak masuk, tapi orang dunia ini akan masuk, karena kita akan diangkat. Dunia ini akan masuk di dalam zaman 666, yang jangka waktunya hanya 3,5 tahun, dan diwakili oleh 10 jari. Luar biasa Bapak Yahweh itu, menggunakan patung yang serupa dengan tubuh manusia ini, membuat analogi yang sangat luar biasa mengenai timeline, lini masa tentang kedatangan Yeshua HaMashiach. 10 jari itu adalah zaman anti HaMashiach yang lamanya hanya 3,5 tahun. Kita tidak masuk di sana. Ya, bagi dengan catatan yang ada di dalam Yeshua HaMashiach dan Yeshua HaMashiach ada di dalam orang tersebut. Ya, dan yang sudah dimeteraikan di dalam baptisan dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach Yahweh Elohim. Karena telah sah menjadi milik daripada Bapa Yahweh. Itulah yang akan masuk pengangkatan. Tidak masuk ke dalam zaman anti HaMashiach. Ya, ini sangat-sangat penting sekali. Dan kemudian setelah zaman anti HaMashiach, 10 jari, 666, yang lamanya hanya 3,5 tahun. Maka yang ketujuh, kembali lagi saudara, pola yang ketujuh, angka 7, Zayin, yaitu kerajaan Yeshua HaMashiach. Ya, itulah adalah kerajaan 1000 tahun. Inilah pola daripada mimpi Nebukadnezar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ya, pola Zayin yang ketujuh adalah pola Bereshit. Saya sudah ajarkan pola Bereshit ini, yaitu di dalam Hidden Code. Saudara perhatikan di channel juga. Saya tidak terlalu panjang lebar untuk menjelaskan di sini. Saya hanya menjelaskan bahwa ada polanya, yaitu pola angka 7. 4.000 yang sebelah kiri, yang saya lingkari itu, 4.000 adalah mewakili sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua HaMashiach, itu ada 4.000 tahun. Dan yang sebelah kanan ada angka 3.000, yaitu sejak kematian Yeshua HaMashiach sampai kiamat ada 3.000 tahun. Ya, sampai kiamat. Kapan kiamat? Ingat, kiamat itu ada di akhir dari kerajaan 1000 tahun. Dan total semuanya adalah Zayin, 7.000 tahun. Kembali lagi ke angka yang ketujuh. Ya, jadi dari sini 7 pola saya sudah berikan, ajarkan hari ini, dan biar saudara bisa mengerti. Ya,
mengenai bagaimana memahami zaman akhir. Ini adalah fondasi yang sangat penting sekali. Sehingga saudara bisa tahu di mana posisi kita berada sekarang dan apa yang bakal terjadi setelah hari ini. Sebentar lagi kita memasuki tahun 2023. Banyak nubuatan-nubuatan beredar di sosial media. Perhatikan, hati-hati mendengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak mempunyai pola yang benar dari Bapa Yahweh. Yang benar adalah kita sudah memasukin satu masa yaitu Shemitah. Kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Dimulai bulan 9 tahun ini, tanggal 26, ya bulan September, karena itulah satu Tisri. Dan di depan kita, tidak lama lagi, pengangkatan sesuai dengan pola ini akan terjadi. Berjaga-jagalah, waspadalah, dan saya percaya bagi siapa saja yang ikut di dalam rencana keselamatan Bapa Yahweh, syaratnya percaya menerima Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Bapa Yahweh telah turun ke dunia, yang kedua, di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasiah. Ya, jadi Bapa Yahweh dan Yeshua HaMasiah itu bukan dua pribadi, tidak, tapi satu pribadi yang ehad. Kemudian selanjutnya terima baptisan pembaharuan. Ya, terima baptisan pembaharuan di dalam nama yang benar dan pemutusan dengan nama-nama berhala yang salah. Ya, nama berhala dari Arab dan Yunani itu harus diputuskan. Terima baptisan yang benar di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMasiah dan Ruach Yahweh Elohim. Yang ketiga, belajar kebenaran firman dan mengubah karakter-karakter lama. Karakter lama harus dilepaskan. Ya, karakter lama harus dilepaskan. Karena apa? Karena kita ini dicangkokkan ke dalam Yeshua HaMasiah. Kita tidak berbuah di dalam buah kedagingan kita, tapi kita berbuah sesuai dengan buah Yeshua HaMasiah. Kita ini sudah diadopsi menjadi keluarga Yahweh. Kita tidak lagi mengikuti aturan-aturan yang lama kehidupan kita. Tidak lagi ngikutin 25 Desember, tidak lagi ngikutin Chinese New Year, Chungkok Sinien, itu yang syarat dengan dewa-dewa. Tidak lagi mengikuti perayaan-perayaan itu, tetapi kembali ke pola yang benar, yaitu 7 hari raya, Sabat, ya, itu adalah pola yang ditetapkan Bapa Yahweh. Ubah karakter kita, bersihkan hidup kita senantiasa, ya, berhubungan dengan Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasiah, bertumbuh, ya, dan kemudian kita akan masuk di dalam pengangkatan. Perubahan karakter itu termasuk salah satunya mengampuni. Karena Bapa Yahweh berkata, kalau kita tidak mengampuni, maka dosa kita juga tidak diampuni. Itu salah satunya. Yang kedua, tidak terikat dengan berhala-berhala di dunia ini. Ya, oh mungkin saudara ngomong nggak terikat dengan berhala, tapi seringkali yang menjadi ikatan adalah uang. Ini bahaya. Kenapa? Yeshua berkata, kamu tidak bisa ya melayani dua tuan, melayani Elohim dan juga melayani Mamon. Tidak bisa. Yeshua kalau ngomong terang-terangan, saudara, ya, dia ngomong belak-belakan. Kenapa? Kok Elohim, Tuhan disamakan dengan uang? Karena seringkali manusia, ya, menyembah bukan menyembah Elohim, kelihatannya menyembah Elohim, tapi terikat menyembah kepada Mamon. Ya, jadi pahami di sini, itu harus dilepaskan. Karena itu mengapa kita mengatakan Shema Yisrael, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Ya, hati-hati, kita sudah masuk di dalam cycle yang 3,5 cycle yang terakhir ini. Ya, bukan, maksud saya begini, kita sedang memasukin satu cycle, ya, 3,5 cycle yang pertama daripada cycle Shemitah, ya, dan kita harus waspada di dalam beberapa tahun yang ke depan, yaitu pola pengangkatan ini akan terjadi. Maranatha,
Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach, memberkati kita semua. Haleluya.